nama saya Luki Adiansa. Saya lulusan Universitas Gunadarma, jurusan Teknik Elektro. Saat ini bekerja di PT Master Seal. Saya sebagai engineering dan saya telah mengikuti pelatihan MEP HPAC di PT Mino Karya Sejati. Terima kasih banyak. Kembali kita di pelatihan engineering by PT Mino Karya Sejati. Hari ini kita membahas tentang sumur bor ya, untuk rumah kita pribadi ataupun di developer. Ini air bersih sudah kita dapat. Teman-teman bisa lihat jernih airnya. Bagaimana cara kerja untuk kita mendapatkan air ya di dalam rumah kita. Kita mengadakan sumur bor ya, bahasa orang bilang submersible, atau bahasa orang kalau bahasa gedung deep well ya, pompa deep well. Jadi ini mesin dimasukin submersible-nya atau pompa satelit kalau bahasa orang umum ya. Nah, di sini saya akan bahas bagaimana cara-caranya. Yang pertama, kita mengenal dulu alat-alat apa yang harus kita gunakan untuk melakukan sumur bor ya untuk di rumah. Ini yang kita lihat sendiri, ada dua orang bekerja ya. Satu untuk memutar alat ya untuk menentukan posisi level ke bawah, kedalaman ya ketika kita ngebor. Jadi alat yang hijau ini ya itu disebut bahasa orang adalah rig ya, rig atau alat pengobornya ya. Jadi ada nanti bahan-bahan yang harus kita perhatikan, peralatan yang harus kita pegang, yang kita miliki. Seperti ini, pompa ini harus kita miliki, pompa air ya, untuk mengadakan sirkulasi air antara pengoboran. Jadi saat pengoboran itu kita kasih air supaya ngebor itu bisa lembut atau mudah dikerjakan secara sirkulasi dia, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa melihat, kita siapkan pompa dengan selang, kita masukin kepada mata dari rig kita, untuk mata yang masuk ke pipa pengeboran kita. Nanti dalam pipa itu masuk air sehingga matanya itu mengelubangi tanah itu dengan adanya air, jadi lembut ya, sehingga mudah dibor. Seperti itu konsepnya, supaya jangan ada kesulitan dalam hal mengebor. Kemudian kita ada namanya mata bor ya. Mata bor untuk buat sumur bor itu ada yang 3 in, kemudian ada yang 4 in. Nah, yang pertama ini kita melakukan namanya matanya 4 in. Yang pertama kali 4 in, teman-teman ya. 4 in yang pertama. Nanti setelah 4 in kita lakukan sekitar 4 ini kan rencana untuk casing doang ya. Casing itu kita gunakan pipa PVC yang ukuran 4 in ya, merek Rucika boleh, merek lain boleh ya, yang pakai kelasnya AW ya. Jadi kita pertama ngebor itu adalah kita buat dulu lubang untuk titik di mana kita ngebor, kemudian kita buat jalur di mana sirkulasi air kita lakukan ya. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini kalau tidak ada air kita menggunakan namanya tangki untuk sumber airnya. Kalau tidak ada sumber air dari manapun ya, saat rumah kita belum ada air ya, bisa kita lakukan seperti ini, teman-teman. Nah, jadi teman yang bekerja harus membersihkan pasir-pasir atau tanah yang kita bor, sehingga nanti tidak menghambat saluran air mengalir kepada sistem pengoboran kita ya, teman-teman. Kita bersihin seperti yang mereka lakukan. Nah, teman-teman, untuk bisa mengetahui apa sih yang harus kita persiapkan dalam konsep pengoboran di rumah kita, membuat sumur bor, kita harus ngerti dulu namanya pipa casing ya. Pipa casing kita buat 4 in, nanti itu paling-paling 2 batang kita butuhkan. Pipa PVC itu satu batang itu panjangnya 4 meter ya. Jadi kalau 2 berarti sekitar 8 meter, teman-teman ya. Kemudian kita persiapkan nanti namanya pipa distribusi ya, pipa saluran air ya. Nanti dia terkonek ke pompa kita ya. Pipa distribusi itu sama PVC ukuran 3/4 ya, kelasnya AW ya. Ada 7 batang, berarti 7 kali 4 berarti ada 28 meter. Kedalaman sumur itu tergantung lokasi di mana kita berada, teman-teman ya. Ini namanya pipa untuk pengeboran ya. Connection pipanya pakai shock ya, shock drat, sehingga nanti terus ke dalam dibor, tambah lagi ya, dikonek lagi di dratnya sampai dia dari pipa connection pengeboran ini sampai dia sesuai dengan ukuran kedalaman berapa yang kita
tentukan ada air. Ada kadang-kadang orang tidak perlu menggunakan geolistrik karena sudah terbiasa di daerah itu sekian meter sudah ada air gitu ya, dari contoh dari rumah-rumah sebelah. Jadi nggak perlu kita menggunakan geolistrik. Tapi kalau sama sekali kita tidak tahu kedalaman air itu ada di mana, kita gunakan geolistrik. Seperti video-video saya yang saya jelasin, ya teman-teman. Nah, di sini setelah kita mengetahui pipa-pipa ya dengan sok-soknya itu ya, dengan lem-lemnya itu nanti kita ngelem pipanya. Kemudian kita harus paham juga di dalam pengoboran ini, pompa kita submersible harus tahu speknya. Nanti terakhir saya jelasin spek dari pompanya. Tetapi di pompa ini akan terkonek dengan tali tambang. Itu berarti kita siapkan tali tambang. Kemudian ada kabel power. Kita siapkan kabel power untuk terkonek dari pompa kita. Ya, kemudian nanti ada pipa tadi yang saya bilang 3/4 tadi, pipa distribusinya. Itu kita siapkan, ya. Nah, di saat ini di daerah ini saya mendeteksi air itu kedalamannya 30 meter. Ada teman-teman di rumahnya yang 12 meter sudah dapat air, silakan. Ya, kalau saya di daerah sini saya sudah analisa dengan geolistrik itu 30 meter airnya. Jernih. Tadi kita lihat hasilnya tadi jernih airnya. Nah, inilah teknik pengoboran kita. Terus kita isi air dan terus juga kita lakukan pengoboran dengan cara tadi mesin rignya tadi kita nyalain, dia akan memutar ya, mekaniknya akan memutar skrunya sehingga skru itu akan berputar dan kita konekin dengan pipa yang mempunyai shock drat. Sehingga pipa itu terkonek dengan shock drat, terkonek dengan mata pipa ya pengoboran yaitu yang 4 in. Setelah kita bor 4 in, teman-teman, maka kita akan masukin pipa casingnya 4 in ya, seperti itu. Kemudian saat kita sudah memasukin pipa yang 4 in sebagai casing, baru kita angkat, tadi kan sudah diangkat ya, yang 4 in nya sudah kita angkat dulu, sudah kita bor, misalkan kita bor lah dengan mata 4 in ya, untuk buat casing kita bor 4 in ya, kemudian mata bor 4 in, kemudian kita naikinlah sudah dibor, naikinlah mata bornya sama pipa pengoborannya. Kita naikin, kita lepas, baru kita masukin pipanya, PPC-nya. Ya. Setelah kita masukin pipa PPC-nya yang 4 in itu sebagai casing, kemudian kita masukin lagi mata bor kita yang 3 in untuk kita bor lagi kedalaman ya. Kalau tadi yang 4 in kedalamannya paling-paling 8 meter, teman-teman, sebagai casing. Tapi sekarang kita bor pakai yang 3 in matanya. Terus ke dalam lagi sampai ke 30 meter. Setelah 30 meter, dari mana kita tahu 30 meter? Karena panjang pipa pengoboran ini, ya, yang kita lihat tadi ada pipa-pipa pengoboran, itu panjangnya sekitar 1,70 cm. Ya. Jadi ini alatnya, yang saya sebut rig itu ini, ya. Ini alat rig, kita lubangi dulu, seperti saya bilang titiknya ditentukan dulu. Baru kita kasih jalur, kita kasih dulu bak kolam untuk sirkulasinya. Nanti di sini kita sedot pakai pompa. Isi jadi sirkulasi, jadi sistemnya sirkulasi saja ya, sistemnya, sehingga nanti pengoboran kita ringan ya. Oke, lanjut yang tadi. Setelah kita bor lagi sampai 30 meter, maka setelah sampai 30 meter maka kita tariklah mata bor yang 3 in itu dengan pipa-pipa connectionnya, pipa pengoborannya, tarik ke atas, kita lepas lagi. Maka di bawahnya pipa casing sudah ada sumur berukuran 3 in ya, sumur 3 in. Nanti alat kita, pompa kita masukin ke dalam seperti tadi yang pertama tadi, teknik pemasukan tadi pompa ya, dimasukin pakai pipa distribusi sama sling sama tali ya, bahasa saya sling sama kabel power itu bersamaan di dalam, semua turun ke dalam seperti tadi yang kita lihat tadi sebelumnya ya. Nah, di sini masih konsep ini mata bornya yang 4 in tadi saya bilang, mereka lagi ngebor pakai 4 in. Ini pertama kali dibor terus sampai ke bawah, nanti ini diputar, ini tangan memutar, itu menentukan kalau sudah bornya sudah selesai, dia tekan lagi ke dalam, bor lagi, tekan lagi ke dalam, bor lagi, tekan lagi ke dalam, gitu ya konsepnya ya. Jadi namanya alat ini adalah rig bahasanya orang umum ya, ataupun alat pengoborannya ya. Kita pasang support di sini di antara asnya, kita kasih lubangnya untuk kita bor terus. Ini mata bor yang 4 in, terus dia ngebor sampai nanti 4 ini kita konekin lagi pipa pengoborannya sampai kedalaman berapa, sampai kita tentukan 4 ini itu di 8 meter ya, dengan catatan tadi panjang pipa PVC itu 4 meter
tambah sok-soknya ya 4 lebih lah ya. Nah ini sirkulasinya yang perlu teman-teman pahami, supaya air yang tadi kita tuang kembali lagi untuk masuk lagi ke dalam. Nah setelah itu kita menggunakan ada alat kunci ya, ini kunci Inggris. Ini kunci Inggris yang ukuran 25 boleh, ukuran 30 juga boleh. Ada butuh berapa? Bisa kita butuh 4 boleh, kalau 4 orang kita butuh 3 juga boleh. Nah ini kita angkat, pengoboran itu udah selesai untuk mata bornya, kita connect dengan pipa pengoboran. Nah ini yang saya bilang di connect, nanti di sistemnya drat ya, di connect ke sambungan mata bornya, kemudian di connect lagi ke shock drat yang ada di mesin ya, di skrunya ya, udah terkonek, kita bor lagi dengan cara ini. Teman ini yang baju merah ini akan memutar pelan-pelan, mesin dinyalain ya, mesin pengoboran nyalain. Setelah dinyalain begitu, dia terus ngebor terus. Nah teman-teman, nanti kita akan menutupnya pakai manhole. Jadi ini yang disebut submersible, pompanya di dalam. Nah ini cara melepas kita teman-teman. Kita lepas ya pakai kunci Inggris, diputar, dilepas. Setelah ini kita melepas yang sudah kita bor 30 meter ya, pipanya udah masuk sampai 30 meter. Berarti nanti totalkan aja pipanya berapa masuk pipanya ini dalam pengoboran. Intinya pipa kita ini 1,70 cm panjangnya, berarti kalikan aja kalau sampai 30 meter berapa ya. Jadi seperti itu, kita tarik terus teman-teman. Satu lihat tekniknya ya, satu menahan, satu lagi memutar ya, atau melepas shocknya itu dipukul pakai martil. Setelah udah dratnya itu membuka, maka tinggal kita putar nanti pakai tangan satu orang. Jadi satu orang memutar nih ya, diputar, lepas, satu menahan ya, ingat, satu ditahan. Nah itu yang hijau menahan. Oke, angkat, empatnya ngangkat ya, ada 4 itu ngangkat karena berat teman-teman. Angkat terus ya, tahan satu menahan, ayo satu lagi tahan ya, kemudian kita lepas shock dratnya dengan cara memartil, kita pukul kiri kanan sehingga dratnya melepas. Setelah melepas, kita lepas dengan tangan manual. Setelah lepas dengan manual, kita angkat, kita lepaskan, kita kumpulkan lagi ke pipa-pipa pengoboran. Kita angkat bersama, bantu lagi teman, satu menahan, 3 mengangkat, sekali 4 mengangkat. Oke, dan satu menahan, lepas yang di atas. Setelah ditahan, baru kembali kita teman-teman untuk ketok lagi. Seperti itulah terus menerus untuk melepas mata bor kita sama pipa pengoboran kita, sehingga nanti sudah terbentuk sumurnya, baru teman-teman akan bisa memasukkan pompa submersible-nya ya, pompa submersible. Jadi kalau menentukan pompanya teman-teman, kita harus tahu dulu headnya berapa, HP-nya berapa ya, kemudian KW-nya berapa, tegangannya berapa, wattnya berapa ya. Jadi teman-teman jangan sampai tidak tahu memilih pompa yang bagus. Merek apa aja semua punya positif negatif ya. Saya nggak bicara Ebara lah, saya nggak bicara pompa-pompa yang kelas-kelas yang sering dipakai oleh gedung-gedung. Pompa apa ya bisa, nggak ada masalah. Yang penting jangan pompa-pompa yang sering bermasalah ya. Banyak bermasalah tapi saya nggak disebut nama-namanya ya. Di sini kita memakai pompa yang merek nasional ya, sama yang merek Itali ya. Nah teman-teman yang ingin mengebor di rumahnya ataupun bekerja di developer perumahan ataupun di bidang Pertamina untuk mengambil air dalam tanah, beginilah teknik pengeboran ya yang kita lakukan dan menghasilkan air yang jernih ya. Jadi sampai nanti teman-teman mengerti bagaimana cara ngebor yang benar, yang baik, dengan alat apa aja yang kita gunakan. Ini pipa-pipa udah berkumpul semua, hampir 2 meter itu. Sampai udah lepas baru kita nanti masukin mesin pompanya ke dalaman. Paling-paling kalau 7 kali 4 kan 28 meter. Kedalaman kita ada 30 meter. Berarti ada sekitar 2 meter lagi sebagai sumurnya, sebagai penahan lumpurnya di dalam kalau ada lumpurnya. Jadi airnya naik ke atas sampai ke casing, itu jernih sekali airnya. Seperti itu teman-teman pengajaran saya, dan tetap semangat teman-teman. Saya tetap memberikan pengajaran yang apa yang saya alami dalam pekerjaan saya bagi, saya share ke teman-teman, supaya teman mengetahui pekerjaan ini yang saya lakukan dan menghasilkan pekerjaan yang benar, ini matanya ya, air yang bersih. Inilah berarti matanya berapa tadi, ini nih ya, yang 3 in, 3 in ya, 3 in. Jadi mata bor kita yang 3 in untuk membuat sumurnya sampai kalau ini mata berapa in, sehingga
Dengan pengajaran yang saya tadi ya? berikan, teman-teman dapat menerima sesuatu yang baik, ya, pengetahuan. Karena kita harus memiliki skill, pengetahuan supaya menambah pengetahuan sehingga dalam pekerjaan kita, karir kita pun meningkat, ya. Karir meningkat, kita tahu pekerjaannya, kita tahu cara ngerjakannya, kita tahu manfaatnya, perawatannya, perbaikannya, pengadaannya, pemasangannya kita tahu, sehingga kita disebut nanti engineering yang mengerti, ya, tentang bagaimana cara buat sumur bor di perumahan ataupun di rumah sendiri, sehingga teman-teman bisa mengetahuinya. Nah, kenapa saya berbagi terus pengetahuan? Karena berbagi itu indah, ya, bagi saya. Saya tidak ada masalah dengan perdebatan-perdebatan teman-teman. Kadang-kadang memang ada saya terima namanya chattingan-chattingan di YouTube saya yang tidak baik menurut saya, tapi tidak apa-apa, itu hak mereka masing-masing. Saya di sini hanya selalu berbagi yang baik. Selagi saya bisa berbagi, saya bagi. Kalau ada kesalahan saya, mohon maaf, ya. Tapi kalau mau berdebat untuk ilmu, saya nggak mau. Tapi intinya kerjakan aja apa yang baik. Ada ilmu yang kamu bisa bagi aja kepada semua orang. Kalau tidak baik jangan diterima, kalau baik diterima, ucapkan terima kasih, itu kan tidak ada salah, ya. Makanya saya tidak terlalu banyak membalas chattingan-chattingan yang menurut saya tidak baik untuk dibalas. Karena berdebat, kenapa berdebat? Saya nggak tahu, ya. Tujuan saya berbagi ilmu, saya punya pengalaman, saya tunjukin pengalaman saya sekitar 22 tahun di perusahaan konsultan. Saya berbagi kepada teman-teman mana yang baik. Kalau kamu chatting WA saya di dalam YouTube saya, nggak apa-apa, chatting aja, saya akan bantu. Ya, banyak orang menchatting saya, tapi mohon maaf, kan ada ratusan orang yang chatting saya nggak ada waktu untuk chatting balas-balas. Alangkah baiknya saya mau ditelepon, gitu ya. Terus ada yang mau mendaftar pelatihan, ya silakan, jangan chatting-chatting, telepon aja saya akan jelaskan singkat 5 menit selesai, daripada chatting-chatting lama nunggu balasannya seperti itu. Inilah pompanya teman-teman, ya, speknya. Pelajarilah, sukses buat kita semua. Thank you, salam engineering.